Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dara Maulana dengan NIM G311240008 dari Ilkom B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul Peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk kajian analisis terhadap periode kekhalifahan Utsman bin Affan yang merupakan salah satu masa krusial dalam sejarah peradaban umat Islam. Periode ini hanya menandai puncak konsolidasi ajaran Islam dan perluasan wilayah yang signifikan, tetapi juga menjadi saksi bisu dari gejolak internal yang memiliki dampak jangka panjang terhadap persatuan umat. Melalui makalah ini, saya berupaya mengulas secara mendalam berbagai aspek peradaban pada masa beliau. Oke, pada bab 1 adalah pendahuluan. Latar belakang sejarah Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan periode krusial dalam pembentukan dan pengembangan peradaban yang berlandaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang dimulai dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib menjadi pondasi utama bagi ekspansi dan konsolidasi kekuasaan serta nilai-nilai Islam. Setiap kekhalifahan memiliki kontribusi dan karakteristik kepemimpinan yang berbeda, namun secara kolektif mereka berhasil membangun sebuah negara yang kuat dengan sistem administrasi, militer, dan sosial yang teratur. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga pada periode 644 sampai 656 Masehi yang kompleks dan penuh dinamika. Di satu sisi, proses ini ditandai dengan pencapaian besar sebagai kodifikasi Al-Quran yang menjadi standar bagi seluruh umat Islam, serta ekspansi wilayah yang signifikan hingga ke Afrika Utara, Laut Mediterania. Di sisi lain, akhir kepemimpinan diwarnai oleh gejolak politik, fitnah, dan ketidakpuasan yang berujung pada peristiwa tragis pembunuhannya. Peristiwa ini yang dikenal sebagai fitnah besar memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas politik dan persatuan umat Islam. Oke, apa saja rumusan masalahnya? Yang pertama adalah bagaimana kodifikasi Al-Quran memberikan kontribusi terhadap persatuan dan keaslian teks suci umat Islam pada masa Utsman bin Affan. Yang kedua, bagaimana ekspansi wilayah dan pengembangan angkatan laut pada masa Utsman bin Affan yang memperluas pengaruh dan kekuasaan peradaban Islam. Yang ketiga, bagaimana sistem administrasi dan kebijakan pemerintah Utsman bin Affan khususnya dalam hal pengangkatan pejabat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial pada masanya. Yang terakhir ada apa saja faktor penyebab terjadinya gejolak politik dan fitnah besar di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan bagaimana dampaknya terhadap peradaban Islam. Oke, pada bab 2 adalah pembahasan peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan, merujuk pada keseluruhan kemajuan dan karakteristik masyarakat Islam selama kepemimpinan beliau sebagai khalifah ketiga. Periode ini adalah kelanjutan dari pondasi yang telah diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab, namun dengan penekanan pada konsolidasi internal dan ekspansi eksternal yang signifikan. Berikut adalah poin-poin kunci yang mendefinisikan peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama adalah konsolidasi teks Al-Quran. Konsolidasi teks Al-Quran ini adalah pencapaian terbesar Utsman dengan adanya peradaban dialek dan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah. Utsman mengambil langkah berani untuk melakukan suatu mushaf standar yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani
yang dilakukan dengan mengumpulkan salinan asli, menyusunnya dalam suatu format dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam sambil memerintahkan pembakaran salinan lain yang berbeda. Upaya ini memastikan keaslian dan kesatuan teks suci Islam hingga hari ini dan menjadi pilar peradaban Islam yang tidak tergantikan. Yang kedua ada ekspansi wilayah yang luas. Peradaban Islam di bawah Utsman terus menunjukkan kekuatan militer dan politik dengan memperluas wilayah kekuasaan. Penaklukan signifikan terjadi di Armenia dan Azerbaijan di timur, sebagian besar terletak di Afrika Utara, tepatnya di Sernaysa, Tripoli, hingga Tunisia modern, dan terletak di pulau-pulau strategis di Mediterania seperti Siprus, Rodos, dan yang lain-lain. Ekspansi ini tidak hanya menambahkan luasnya wilayah kekuasaan, tetapi juga menyebarkan pengaruh Islam ke lebih banyak bangsa dan budaya. Yang ketiga ada pengembangan angkatan laut. Utsman adalah khalifah pertama yang secara serius membangun dan mengembangkan angkatan laut Islam. Inisiatif ini sangat penting untuk melindungi jalur perdagangan laut, mengamankan wilayah pesisir dan serangan Bizantium, mendukung penaklukan pulau-pulau Mediterania, dan membentuk armada laut yang kuat, menunjukkan adaptasi peradaban Islam terhadap tantangan geografis dan militer baru. Yang keempat ada sistem administrasi dan ekonomi yang berkembang. Meskipun ada kritik di akhir pemerintahannya, Utsman melanjutkan dan menyempurnakan sistem administrasi negara sehingga negara meningkat pesat berkat penaklukan dan pengembangan pertanian serta perdagangan. Ini berkontribusi pada kemakmuran ekonomi dan peningkatan standar hidup bagi banyak penduduk. Utsman juga dikenal dermawan dan menggunakan kekayaannya untuk kepentingan umat seperti membangun jalan dan sumur. Yang kelima adalah gejolak internal dan tantangan politik. Peradaban Islam pada Utsman bin Affan ini menghadapi tantangan internal yang serius dari berbagai kebijakan Utsman seperti pengangkatan kerabatnya Bani Umayyah ke posisi strategis yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sebagian umat. Konflik ini memuncak pada peristiwa fitnah besar yang berujung pada pengepungan dan pembunuhan Utsman, dan peristiwa ini menandai awal perpecahan politik yang signifikan dalam sejarah Islam yang memengaruhi arah peradaban di masa selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah penutupan. Kesimpulan dari semuanya adalah masa Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu periode yang paling krusial dan kompleks dalam sejarah peradaban Islam dari analisis yang telah dipaparkan dan disimpulkan oleh beberapa poin penting. Yang kedua ada saran bagi umat Islam memahami periode Utsman bin Affan bukan hanya sekedar mempelajari sejarah, tetapi juga mengambil pelajaran berharga mengenai pentingnya menjaga persatuan, menghindari fitnah, dan mengedepankan musyawarah dalam menghadapi perbedaan. Keberhasilan dalam kodifikasi Al-Quran harus menjadi inspirasi untuk selalu kembali pada sumber ajaran Islam yang murni. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.